Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Dengan semangat, dengan bangga Mas Bro tetap mengedukasi. Bila banyak waktu saya bikin video, saya berkabar gak apa-apa, supaya Anda cerdas, pinter, terutama di sini untuk pemula-pemula. Ya, saya sampaikan hati-hati dalam bermain micin, karena micin itu banyak penipuan, pengibulan, ya banyak Ponzi scam internasional dengan proyek ini, proyek itu, mobil listrik, proyek macam-macam, segalanya itu bohong. Yang namanya meme coin itu udah kerjaannya tiap hari itu kerjaannya ngibul, proyek-proyek kentut ya, kentat kentut das dis dus gak karuan. Jangan pikirkan uang cari susahnya minta ampun ya, dikibulin meme coin. Anda hati-hati, mending masuk di BTC. Kalau BTC sudah naik 150% dari Januari kemarin ya, sekarang kalau waktunya turun ya nggak masalah, waktunya TP. Mas Bro pun TP, ngapain sudah cuan nggak TP, namanya OON ya. Jadi Anda masuk lebih baik di apa namanya BTC. Sudah saya katakan kemarin bahwa BTC itu market cap-nya 4 kali lipat daripada ETH. Artinya kalau uang punya kita 100 juta, yang 75 juta masukkan ke BTC, ya, yang 25 masukkan ke ETH, yang mana nanti keuntungannya sama, tapi risikonya kita kan dibagi dua, jangan sampai all in di ETH semua. Makanya ETH sama BTC itu yang faktor yang utama. Langsung kita melihat daripada TA ini, dari kemarin sudah saya prediksi bahwa belum mampu menembus areal Fimbo 0382 ini di sekitar sini ya. Nanti saya bikinkan oret-oret di sini, ini belum mampu tembus ya. Dan ini yang belum masuk, sabar nunggu nanti ETF support ya. Ini juga ada berita mengenai ETF support yang akan segera disetujui, makanya di skip nanti di belakang video. Nah, ini penurunan ini kan longsor ke bawah banget, akan tetapi demand juga kelihatannya sangat kuat ya, makanya nggak turun-turun ya, naik turun ya, dipermainkan sama bandar mereka yang punya kuasa ya. Nanti kalau kuasa dalam kripto ya, bukan kuasa dalam yang lain-lain, ini lingkup di sistem, dalam sistem kripto ya, bandar yang berkuasa. Kalau di dunia ya bukan ya. Ini maksudnya ini sekarang nanti kalau turun kelihatannya dia akan sampai 614-an juta ataupun 620-an. Ini jadi di Fimbo 05 ya. Nanti kalau kita mau masuk di Fimbo 05 ini, barangkali ini nanti penurunan terdalamnya di Fimbo 05 ini ketika mungkin Januari ataupun ini Natal ataupun tahun baru, pasti akan ada penurunan kembali. Mungkin nanti akan di areal ini nih, sekitar Fimbo 05 ya. Kita masuk di Fimbo 05 aja, tapi DCE ya. Kalau ini kok nggak apa namanya, kok nggak terjadi turun, kemudian ETF support disetujui, kita masuknya setelah mampu bertahan di Fimbo 0382. Kok nggak beli di bawah, Mas Bro? Beli di bawah nggak masalah. Kalau untuk long invest, ini yang trader kan dia harus tahu kemana arahnya, jangan sampai misanalisa ketika nanti mau ambil level tinggi. Berarti kalau sudah mampu bertahan di Fimbo 0382, membuat pattern apapun di sini, sudah pijakannya sudah kuat, udah dites ke bawah 2 kali, kok kemudian nggak tembus, tetap bertahan di Fimbo 382 ini, artinya ini konfirmasi bullish. Dan banyak sekali yang mempercayai bahwa apapun koinnya ketika bertahan di Fimbo 0382 maka akan betul-betul akan terbang ke atas, akan langsung ke atas. Itu memang sudah menjadi kesepakatan orang-orang yang pada menyembah, memuja daripada Fimbo ya, pengabdi Fimbo ya, bukan pengabdi setan. Itu di situ. Langsung kita akan jelaskan mengenai daripada pergerakan BTC ataupun berita-berita yang ada ya, yang mana kelihatannya ETF support akan disetujui ya. Jadi CEO Grayscale ini ya, CEO Grayscale optimis persetujuan ETF Bitcoin berpotensi membawa dana segar hingga 30 triliun US dollar. Gila, gemblung edan ini, betul-betul edan, ranja bisa habis diborong ya. Gara-gara ETF ini. Uang nggak main-main bro, 30 triliun US dollar bro. Uangnya seberapa itu? Aduh, betul-betul konyol ini. Ini belum seberapa, ini belum nanti print money ya, print money ya. Ketika nanti print money, waduh, ini kesempatan kita akan jadi kaya, akan jadi jutawan. Makanya kalau ada turun dikit-dikit tuh jangan cengeng Anda ya, banci cengeng ya, payah ya. Makanya kismin mulu, semangat
tak gentar, maju terus, tak gentar, pantang mundur, rawi-rawi atas, malang-malang putung. Ya kita sudah nunggu, udah dibegoin dari tahun 2021 yang masuk di pucuk ya. Akhirnya saya yang merukiah, yang pada sakut ondal-ondal, jadi pada gila di jalan, banyak yang bikin macet ya, diketawain anak-anak ya, bikin sampah aja. Bercanda ya. Jadi Anda yang mau masuk ini saatnya. Ini pun sebetulnya udah telat. 1 tahun menjelang halving itu yang orang-orang pinter cerdas nomor wahid itu udah pada masuk kemarin-kemarin. Waktu di bulan Januari itu paling telat. Sekarang sudah naik setengah. Anda bingung nggak masuk. Tunggu nanti akan masuk di pucuk, akan diulang kembali ketololan kegoblokan. Mas Bro yang tolol ya, yang goblok ya. Jadi saya di sini keras ya, kritis, tapi demi kalian, sayang kalian supaya Anda jadi cuan ya. Itu di situ kita bermain ingin jadi cuan, bukan cari kemiskinan. Payah. Apakah Anda siap untuk revolusi terbaru di dunia kripto? CEO Grayscale Michael Sainensin ya, aduh angel bahasanya, udah nggak diulang lagi, bener nggak, bodoh amat ya. Baru-baru ini mengungkapkan keyakinan bahwa persetujuan ETF Bitcoin akan membuka akses ke pasar kripto dengan potensi dana segar hingga 30 triliun US dollar. Waduh, ini betul-betul kalau Anda nggak sampai masuk kripto, koin-koin yang benar-benar ketika dibanting turun itu nggak usah Anda pusingi ya. Karena apa? Nanti waktunya ngaceng, ceng, tidak terkendali. Kalau sudah ngaceng ya nggak mungkin bisa dibendung. Apaan Mas Bro? Ngacengnya candle, bukan ngaceng barang yang jelek itu. Ngapain? Jangan jorok. Ini candle yang lagi dibicarakan adalah kripto ya. Pikiran kalau somplak. Aduh, sebuah canda ya di sini ya, jangan diambil hati ya. Aduh, kalau diambil hati Anda bisa gila betul ya. Dalam wawancara terbaru dengan CNBC, Sanosian, aduh pokoknya San Sen Sen lah namanya ya, Chan Cincong itu aja lah, ngapain disebut lagi ya, bikin capek aja. Menekankan pentingnya ETF Bitcoin Spot bagi investor institusional dan bagaimana hal ini dapat mengubah peta keuangan global. ETF Bitcoin kunci akses triliunan dolar. Wow. Grayscale, perusahaan investasi kripto terkemuka, sedang berupaya keras untuk mendapatkan persetujuan ETF Bitcoin Spot dari SEC. Sainensin ya, percaya bahwa ETF ini akan membuka pintu bagi dana yang dikelola oleh penasihat keuangan yang nilainya diperkirakan mencapai 30 triliun US dollar. Wow, uang siapa itu? Aduh, Mardiah bukan ya, uang Hong Kong. Ini merupakan langkah besar ya, yang akan mempermudah investor institusional untuk terjun ke dalam dunia kripto. Lebih lanjut, Sainensin ya menegaskan bahwa Grayscale tidak hanya berfokus pada penciptaan produk, tetapi juga pada pembukaan akses yang lebih luas. Dengan ETF Bitcoin Spot, investor akan mendapatkan cara yang lebih aman dan teratur untuk berinvestasi dalam kripto. Wow. Grayscale yakin bahwa produk ini akan memenuhi permintaan yang tinggi dari investor yang mencari eksposur ke aset digital. Semua berbondong-bondong, semua menghantam kripto. Ketika turun sedikit Anda udah obat-obat ondal-ondel, Anda bukan pemain kripto, tapi pemain togel. Kalau pemain kripto itu long invest, juga kita udah nunggu lama, 3 tahun menderita, kantong kosong ya, dikeringi sama Fed. Yang namanya kantong kita itu mau diisi ataupun mau dikeringi itu sebetulnya ya, yang pengalaman tuh dari US, karena di sana masih tempat uang sentral uangnya, yang mana negara-negara hutang pada US masih standar dolar, masih kuat dolar itu. Ketika Fed ya selalu dengan gencar menaikkan suku bunga, otomatis kantong kita juga kering, market disedot market, bukan disedot bibir ya, disedot marketnya ya, keuangannya kering ya, bagikan kita darah kita sudah kering ya, kantong kita ikut kering. Akan tetapi ini berita yang mantap, yang jos, yang mana nanti akan print money ya, Freeport di tahun depan, Pilpres, wah pokoknya event-event besar di situ. Ketika nanti print money lagi, dana ngucur ke market, nah kantong kita baru terisi lagi, pusatnya sumbernya masih di sana. Jadi saya harap yang mana nanti 30 triliun US dollar ini belum ini dana dari apa namanya
print money ya, baru dana-dana dari institusi yang mungkin uang boleh korup ataupun garong, kita nggak ngerti ya. Itu nanti akan market akan dikucuri lagi, akhirnya kita akan cuan bersama ya. Saya rasa cukup untuk berita malam ini, untuk semangat Anda ya. Tolong yang belum subscribe di subscribe, yang sudah ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mas Bro mohon maaf banyak canda banyak berkutakan, itu semua karena Mas Bro sayang dengan Anda. Yang stres biar nggak stres, yang sangkut biar sangkutnya hilang, yang sangkut biar sangkutnya nggak bikin sakit hati. Sabar menunggu cuan di tahun depan, nggak lama lagi ya. Mas Bro nggak sempurna tentunya, yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Salam dari Tegal Mas Bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.